Sebenarnya siapa sih Jack the Ripper ini? Kok sampai sekarang belum terungkap? Mungkin kalian bertanya-tanya sampai sekarang tentang siapa sosok di balik pembunuh berantai bernama Jack the Ripper ini. Hai makhluk universe, aku Jen yang akan menemani kalian untuk membedah teori-teori dan prasangka terkait Jack the Ripper. Yang pasti sebelum itu kita masuk intro dulu. Sampai sekarang masih menjadi misteri kalau misalnya kita berbicara tentang seorang bernama Jack the Ripper. Mungkin buat kalian yang belum tahu siapa Jack the Ripper, mungkin aku akan jelasin sedikit ya tentang Jack the Ripper ini. Singkatnya, pada tahun 1888, ya kurang lebih sekitar tahun segitu, terjadi kasus pembunuhan berantai terhadap wanita tunasusila atau bisa dibilang wanita pelacuran, dan pembunuhan ini terjadi di sekitaran Whitechapel, London. Dan sangarnya lagi ya, hebatnya lagi, pembunuhan ini tuh nggak diem-diem. Jadi si pembunuh ini tuh mengirimkan surat kepada kepolisian, kayak ya dengan beraninya dia ngirim surat, dan di surat itu dia tuh kayak mempermainkan polisi gitu. Dan di setiap surat itu dikirim selalu ada nama tertanda Jack the Ripper. Setidaknya ada 5 kasus pembunuhan terhadap wanita tunasusila yang udah diidentifikasi kalau misalnya kelima korban tersebut ini ulahnya Jack the Ripper. Dan kesamaan ciri-ciri pembunuhan dari 5 korban tersebut itu sama ya. Jadi ada luka di leher gitu, luka sayatan gitu miring di leher. Terus yang kedua itu tubuhnya itu dimutilasi secara brutal. Dan sampai saat itu masih menjadi misteri siapakah orang di balik code name Jack the Ripper. Dan mungkin singkatnya kayak gitu aja ya buat kalian yang masih pengen tahu atau masih penasaran cerita tentang Jack the Ripper. Kalian bisa cari di web-web atau di Wikipedia, itu banyak banget yang ngangkat cerita-cerita Jack the Ripper yang zaman-zaman dia membunuh, siapa aja yang dibunuh, kalian cek di situ. Soalnya kali ini aku nggak mau ini ya, nggak mau bahas tentang uh, Jack the Rippernya ini ya. Kita mau bahas teori-teori yang ada gitu ya. Oke, jadi itu singkatnya tentang Jack the Ripper, dan aku di sini udah dibantu sama beberapa skrip yang udah aku catat ya. Jadi ini buat bantuin aku ngomong. Dan kepolisian itu pada saat kasus itu udah menetapkan banyak tersangka ya. Jadi udah banyak banget tersangka itu yang udah ditunjuk gitu. Salah satunya orang yang bernama Aaron Kosminski. Jadi sempat ramai juga pada saat itu kalau misalnya yang dituduh Jack the Ripper itu sebenarnya adalah orang bernama Aaron Kosminski. Dan juga ada yang sempat ngomong kalau misalnya Aaron Kosminski ini adalah Jack the Ripper karena orang tersebut itu membuktikannya pakai DNA ya. DNA itu DNA mitokondria. Tapi dari bukti itu dikritik massa, banyak ilmuwan-ilmuwan yang kritik karena ada kesalahan dalam tes DNA tersebut, yang akhirnya bukti itu masih menjadi ambigu juga. Dan aku bakal kasih kalian pendapatku pribadi sekaligus literatur yang udah aku tata dan beberapa esai-esai dan informasi yang udah aku rangkum. Kita bakal didukung sama fakta-fakta yang ada ya tentang Jack the Ripper ini. Kalau aku ditanya misalnya siapakah Jack the Ripper ini, aku setuju dengan beberapa orang kalau bilang misalnya Aaron Kosminski adalah orang terkait yang dibalik sosok Jack the Ripper. Kenapa aku setuju kalau misalnya Aaron sebagai tersangka tersebut? Langsung kita masuk aja. Jadi Jack the Ripper ini nggak jelas ya asal musulnya dari mana, tiba-tiba langsung ngebunuh orang, langsung bunuhin. Ya nggak jelas lah, pokoknya langsung melakukan pembunuhan berantai. Yang jadi pertanyaan itu kenapa pembunuhan itu harus terjadi pada era Victoria? Yang kebetulan di era itu terjadi masa-masa bobrok di mana terjadi juga adanya kesenjangan sosial sampai kemiskinan. Yaitu tadi bisa dibilang dari era Victoria yang bobrok itu tadi, yang akhirnya mendukung suatu tindakan kriminal yang akhirnya mau nggak mau muncul orang-orang kayak Jack the Ripper tadi, yang bisa dibilang ini kayak ngelawan masa-masa era Victoria gitu. Jadi kayak ngelawan tindakan-tindakan atau pandangan masyarakat pada zaman era Victoria. Jadi aku udah ngerangkum banyak nih tentang Aaron. Dan pertama, dia itu profesinya tukang cukur. Jadi kalau misalnya kalian lihat berita yang ada di maksudnya ada berita-berita kepolisian tentang Jack the Ripper. Jadi Jack the Ripper itu membunuhnya itu menurut infonya itu menggunakan pisau ya.
meskipun juga kurang jelas, tapi dalam surat-surat yang dikirim Jack the Ripper itu dia juga ngaku kalau misalnya dia itu ngebunuh orang pakai pisau. Dan yang jadi anehnya lagi, yang jadi uniknya lagi itu kebanyakan polisi itu melakukan identifikasi ini tuh kepada orang-orang kayak pemotong daging, terus kedokteran, ahli bedah. Aaron ini pekerjaannya itu nggak dari salah satu itu. Pekerjaannya dia itu tukang cukur. Yang bisa dibilang kalau tukang cukur ini punya alat-alat tajam juga ya. Kenapa aku setuju juga dari sini? Karena Jack the Ripper itu pernah mengirimkan surat kalau misalnya dia itu ngetawain kepolisian atas tindakan konyolnya kalau menyangka Jack the Ripper itu seorang dokter. Dan Jack the Ripper sendiri tuh kayak ngasih tunjuk itu kalau dia itu emang bukan dokter gitu. Terus beberapa hal lagi yang masih bisa dicurigai dari seorang Aaron itu dia lahir dari ibu seorang janda. Jadi nggak tahu ya, bapaknya nggak jelas kemana. Jadi dia itu ibunya itu janda. Yang kalau mau dilihat secara ceritanya itu, jadi Aaron ini tuh pada saat zaman kecilnya itu dia itu mengalami diskriminasi yang sangat keras. Kalau nggak salah zaman itu ada namanya itu entah program atau apa itu namanya. Jadi diskriminasi terhadap beberapa ras yang dianggap itu nggak layak disetarakan. Jadi si Aaron ini rasnya itu ras Yahudi. Jadi sempat di zaman itu ras Yahudi itu diasingkan ya, atau bisa bilang diskriminasi. Jadi banyak beberapa orang-orang kayak yang cowok Yahudi gitu dibunuh, terus perempuan Yahudi diperkosa dan lain-lain. Dan kalau bisa dilihat keluarga Aaron dari segi ibunya itu janda, dan dia nggak tahu entah dia nggak tahu ayahnya. Pokoknya diceritakan ayahnya nggak tahu kemana. Yang bisa dibilang pada saat itu Aaron pergi berimigran ke Inggris karena dia itu menghindari konflik, yaitu dimana kesenjangan sosial dalam bentuk ras tadi ya. Tapi ada beberapa alasan kenapa ibunya nggak ikut sama Aaron, yang padahal kan sama-sama satu ras gitu kan. Ya bisa jadi ibunya ini kayak entahlah, mungkin bisa membenci Aaron entah, atau ya kita nggak tahu. Karena kita lihat dari segi keluarganya aja kan udah pasti ayahnya cerai itu. Tapi kita nggak tahu apa yang terjadi pada Aaron. Yang intinya kemungkinan terbesar Aaron mengalami traumatik terhadap keluarganya, yang bisa dibilang keluarganya itu punya banyak problem ya. Dan kemudian didukung lagi, aku juga baca beberapa esai yang mengatakan kalau misalnya Aaron itu adalah korban diskriminasi dan dia sempat melihat kejadian kekerasan dan pemerkosaan secara langsung. Itu dia saksikan langsung itu ya, diskriminasi terhadap rasnya dia sendiri. Jadi ada imigran besar-besaran pada saat itu ya. Imigran besar-besaran yang membuat beberapa kaum ras Yahudi itu pindah ke Inggris semua. Yang jadinya di situ di Inggris jadi mengalami ya beberapa sosial breakdown ya, mungkinnya kalau bisa dibilang social breakdown, yang akhirnya menjadikan penduduk atau masyarakat di Inggris pada zaman itu jadi mengalami kemiskinan, kriminalitas karena susahnya pekerjaan dan macam-macam perkaranya. Sampai di situ juga ada hukum yang menyatakan pada saat itu di Inggris kalau misalnya pelacuran zamannya era Victoria itu legal. Untuk seorang perempuan di zaman era Victoria itu untuk melakukan pekerjaan sebagai pelacur itu dianggap sah. Ini yang menjadi relate gitu. Salah satu kenapa Jack the Ripper itu hanya membunuh seorang pelacuran ya, kalau bisa dibilang. Ya salah satunya karena Aaron melihat dari sisi negara lain ya, kalau bisa dibilang dari sisi negara lain itu ya dia lihat itu kayak di negara lain kok malah melakukan pekerjaan pelacuran sebagai mencari bentuk uang, padahal kalau di negaranya dia sendiri dia itu nggak diapa-apain, malah dilacurin orang gitu loh. Salah satu contoh seperti itu yang dipikirkan sama si Aaron. Dan tidak hanya didukung itu, ada beberapa juga yang menyatakan kalau misalnya Aaron ini sangat benci perempuan, sampai-sampai dia pernah melakukan penyerangan menggunakan pisau kepada saudara perempuannya. Tapi untung aja itu berhasil ditahan. Akhirnya Aaron sempat dilarikan ke suatu rumah sakit jiwa, akhirnya mati di sana. Dan salah satu beberapa faktor yang mendukung itu seperti contoh itu Aaron tidak mengambil profesi sama sekali ketika dia di Inggris. Jadi di Inggris dia itu hanya berprofesi sebagai tukang cukur, yang padahal di zaman era Victoria itu nggak bisa orang hidup hanya mengandalkan satu pekerjaan. Kalau bisa dibilang itu kebanyakan pada zaman era Victoria itu orang itu bekerja ya minim 2-3. Jadi aku juga ngambil beberapa survei ya dari pekerjaan yang dilansir dari SID web ini, dari data wawancara SBU. Kalau misalnya mengatakan pada zaman itu, pada tahun-tahun itu pekerja tetap itu ada sekitar 20% sekitar, sedangkan pekerjaan tidak tetap
atau pekerjaan sampingan yang bisa pindah-pindah itu ada 69%, dan 11%-nya itu bisa dibilang pengangguran. Jadi sangat mustahil banget kalau misalnya untuk seorang Aaron bisa bertahan hanya bekerja sebagai profesi tukang cukur. Kalau bisa dibilang ada sesuatu lah di balik Aaron kalau misalnya dia bertahan dalam profesi itu. Dan beberapa hal lagi yang menjadi menarik itu, Aaron itu menyukai banget bahasa Yiddish, yaitu bahasa ibunya ya. Dan dia itu buruk banget dalam menggunakan bahasa Inggris. Jadi kemungkinan besar dia itu nggak bisa ngebujuk korbannya. Kalau misalnya emang Aaronnya Jack the Ripper ya, dia itu nggak bisa ngebujuk korbannya pakai bahasa Inggris karena dia itu minim dalam bahasa Inggris. Yang sesuai perkataan polisi tadi itu bisa benar kalau misalnya ada kan tadi kan dikatakan sayatan tuh di leher, ya bisa jadi karena itu ulah Aaron. Jadi bisa dibilang tidak langsung menggunakan cara-cara halus ya atau menjebak target, jadi langsung secara spontan. Terus kenapa Aaron melakukan itu? Yang bisa dibilang kalau menurut pandanganku, Aaron melakukan suatu hal yaitu bisa dibilang memperkeruh keadaan dengan dalam wujud Jack the Ripper tadi, yaitu dengan cara memperkeruh. Gimana maksudnya? Seperti ini, dia membunuh orang secara diam-diam, bisa dibilang gitu ya, diam-diam karena bisa dibilang untuk penelitian atau pembongkaran kasusnya itu susah banget. Bisa dibilang kasusnya itu diam-diam, tapi kenapa harus diumbar lewat surat yang dikirimkan kepada polisi? Dan itu nggak sekali dua kali, bahkan sampai ada surat yang sampai mengirimkan ginjal seorang wanita dikirimkan ke polisian juga. Nah, jadi kan kasus ini tuh bukan kasus yang tertutupi, jadi kayak kasus yang emang dilakuin seseorang terus diumbar supaya terjadi kayak konflik, entah kontroversi atau hal-hal sejenisnya lah, yang kemungkinan besar bisa membuat beberapa petinggi-petinggi pada saat itu di Inggris jadi kebingungan karena masyarakat Inggris pada saat itu melakukan suatu gerakan yang namanya gerakan penutup mata ya kalau nggak salah. Jadi gerakan penutup mata itu orang-orang itu berjalan menutup mata sebagai ngejek polisi kalau misalnya polisi itu nggak ngelakuin tugasnya dengan baik karena nggak bisa menangkap seorang bernama Jack the Ripper. Dan beberapa hal lagi yang bisa aku tekenin adalah dari masa kecilnya Aaron tadi ya, karena dia mengalami diskriminasi yang sangat kejam sampai akhirnya bisa dibilang dia punya penyakit mental ya. Tahu nggak sih penyakit penyakit orang-orang penyakit mental itu kan ada tuh yang katanya dibisikin sesuatu dengan halusinasinya. Bisa aja Aaron melakukan hal itu karena gini, ada surat-surat yang tertulis di Jack the Ripper tadi, ada beberapa surat yang menuliskan surat ini tuh dari neraka. Kalau misalnya orang pembunuh biasa kan nggak mungkin toh pakai embel-embel harus dari neraka, dari ini kan nggak mungkin. Jadi kemungkinan besar ini kayak halusinasi Aaron aja untuk ngelakuin hal ini. Dan kemudian pada saat itu setelah Aaron udah meninggal, udah nggak ada tuh namanya kasus Jack the Ripper lagi. Menurut yang aku cari juga ya udah nggak ada gitu. Jadi kasus ini tuh ada pada saat zaman Aaron masih hidup. Yang ini akhirnya membuat aku menyetujui kalau misalnya Aaron adalah dalang di balik Jack the Ripper itu tadi, karena ada beberapa hal yang sangat relate banget, atau bisa dibilang ini teori yang sangat bersinambung banget gitu, jadi nyatu. Jadi ini tuh bisa dilihat banget gitu loh. Jadi kayak suatu hal yang nggak terpisah gitu dari sisi Aaron dan sisi Jack the Ripper. Yang menjadi intinya, apakah Aaron itu sosok di balik Jack the Ripper? Ya kalau menurut aku sih iya, dari beberapa esai dan beberapa web yang aku akses. Jadi kalau mau dibilang kasus yang udah menghilang lama ini sebenarnya ya cukup menarik ya. Jack the Ripper sosok yang sampai sekarang itu masih misterius. Tapi dengan adanya ini mungkin aja kalau yang aku omongin ini bisa jadi bener gitu. Apakah Jack the Ripper ini tuh si Aaron ini tadi, atau apakah masih salah, atau mungkin Jack the Ripper itu orang lain yang sampai sekarang mungkin gak dikenal atau udah mati gitu ya. Jadi ya kayak gitulah kalau misalnya dilihat dari segi teori atau dari segi prasangka kayak polisi, kemungkinan besar sih Aaron ini tadi. Jadi menurut kalian sendiri gimana? Apakah Jack the Ripper itu orang lain atau orang bernama Aaron ini? Oke, terima kasih yang udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa kasih like dan juga jangan lupa komen sebanyak-banyaknya. Dan kalau ini bermanfaat, share ke teman-teman kalian.
Dan buat kalian yang udah nonton ini tapi belum subscribe, cepetan subscribe. Sekali lagi terima kasih buat kalian yang udah nonton ini sampai habis. Aku Jen pamit undur diri dan sampai jumpa lagi. Bye bye.